I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat seluruh panitia Booting in Memory 2023, yang saya hormati kakak-kakak LO dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Di video kali ini izinkanlah saya Muhammad Hanif dari kelompok MVP untuk menjelaskan sedikit tentang organisasi atau komunitas yang berada di teknik informatika. Nah, jujur di sini saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena penjelasan saya kurang lengkap dikarenakan saat materi tadi slide PPT-nya terlalu cepat, belum sampai sempat nulis sudah dilanjut karena ya estimasi waktu yang diberikan oleh panitia juga agak kurang lama. Nah, karena banyak materi juga ya saya menyadari itu. Nah, saya juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, saya juga meminta maaf. Nah, lanjut saja. Yang pertama ada warga lab teknik informatika yang disampaikan oleh Kak Ahmad Faris. Nah, warga lab teknik informatika Universitas Trunojoyo Madura pada awalnya merupakan sekumpulan mahasiswa yang suka di lab atau sering di lab teknik informatika. Nah, sejarah warga lab yaitu didirikan sekitar tahun 2010 oleh Pak Jauhari dan kakak-kakak mahasiswa Prodi Teknik Informatika tahun 2008 dan 2010. Nah, ada peran-peran warga lab teknik informatika, yaitu ada 2. Yang pertama ada peran sebagai asisten praktikum, yang kedua ada peran sebagai admin laboratorium. Itu merupakan peran-peran warga lab. Yang selanjutnya ada divisi warga lab. Yang pertama ada divisi pelatihan. Nah, tugasnya itu seperti kayak membuat pelatihan-pelatihan atau seminar atau webinar. Nah, terkait dengan lab warga lab ya tentunya. Selanjutnya ada divisi lomba. Nah, itu yang mewadai kayak memfasilitasi agar para warga lab bisa mengikuti lomba-lomba di luar. Selanjutnya ada divisi infokom seperti yang memegang sosial medianya warga lab. Nah, itu bertugas kayak membuat feed Instagram dan lainnya. Selanjutnya ada divisi koneksi seperti membuat jaringan, intinya kayak hubungan kepada prodi-prodi lainnya. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada beberapa lab di teknik informatika. Nah, yang pertama ada lab teknologi informasi dan aplikasi, yaitu bisa disingkat dengan lab TIA. Yang kedua ada lab common computing, bisa disingkat dengan lab CC. Yang ketiga ada lab multimedia atau computing. Yang keempat ada lab business dan intelligence. Yang kelima ada lab riset multimedia dan lab MM. Nah, yang 2 ini biasanya digunakan oleh sistem informasi atau prodi SI. Ada lab riset CAI dan lab teknologi informasi. Nah, itu merupakan lab yang ada di prodi teknik informatika dan prodi sistem informasi. Selanjutnya ada kegiatan-kegiatan warga lab. Yang pertama ada kegiatan praktikum. Nah, seperti tadi kayak membantu dosen tentang praktikum. Selanjutnya ada oprek atau open recruitment warga lab. Biasanya dilakukan setahun sekali mungkin ya. Selanjutnya ada makrab warga lab teknik informatika. Selanjutnya ada pelatihan UI UX desain, pelatihan Flutter, workshop upgrade digital skill. Nah, itu merupakan kegiatan warga lab. Selanjutnya ada materi tentang GDSC. Nah, GDSC merupakan sebuah komunitas dari Google yang untuk mewadai para pemuda-pemuda untuk bisa belajar mengenai kayak program-program yang ada di Google. Nah, materi ini disampaikan oleh Kak Mas Mudi. Nah, di Google Developer ini ada 4, yaitu Google Developer Groups, ada Google Women Tastemaker, Google Developer Experts, Google Developer Student Clubs. Nah, yang dibahas ini tadi GDSC, yaitu Google Developer Student Clubs. Nah, GDSC pertama di India
pada tahun 2017 dan GDSC Universitas Trunojoyo Madura berdiri tahun 2021. Nah, ada beberapa benefit yang bisa didapatkan kalau kita mengikuti Google Developer Student Clubs. Nah, itu ada seperti Connect. Nah, yaitu kita mendapatkan banyak teman, tambah relasi, intinya itu ilmu yang bermanfaat. Nah, selanjutnya ada Learn, kita bisa belajar bersama dari kita nggak bisa apa-apa hingga kita menjadi bisa. Terusnya ada Grow, yang terakhir ada Grow. Oke, itu merupakan pemaparan tentang materi atau organisasi GDSC. Nah, selanjutnya ada komunitas Koelit UTM yang disampaikan oleh pemateri tadi. Apa itu Koelit UTM? Yaitu Komunitas Linux Trunojoyo. Komunitas ini lahir pada tahun 2008 yang diberi nama Koelit, Komunitas Linux Trunojoyo. Komunitas ini sempat mengalami pasang surut di setiap tahunnya dan bangkit kembali di pertengahan 2021 yang bertujuan memecahkan setiap problem yang ada di operating sistem Linux untuk semua pengguna Linux di Universitas Trunojoyo Madura. Nah, ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Koelit ini. Yang pertama ada pesantren Linux, yang kedua ada ngobar Linux, yaitu ngobrol bareng. Nah, ada struktural di dalam komunitas Koelit UTM ini. Yang pertama ada koordinator 1, yaitu Kak Zaka Fahmi dari angkatan 2019. Ada koordinator 2 Kak Afif angkatan 2019. Ada sekretaris Kak Willy dari angkatan 2019. Ada bendahara Kak Egi dari angkatan 2019 juga. Nah, apa itu Linux? Linux adalah jenis operating system atau OS yang bersifat open source sekaligus gratis. Nah, salah satu kelebihan sistem operasi Linux adalah kamu bisa menggunakan dan mengembangkannya dengan bebas. Nah, oke, ada beberapa keunggulan dari Linux, yaitu open source, kedua kebal malware atau aman virus, selanjutnya ada memiliki aplikasi bawaan yang cukup lengkap, dan yang terakhir didukung oleh driver yang handal. Nah, ada tersedia banyak distro. Distribusi Linux atau distro Linux singkatannya adalah sebutan untuk sistem operasi yang dibangun dari kernel Linux dan koneksi perangkat lunak dari sistem manajemen paket. Ciri khususnya adalah utilitas GNU. Nah, itu merupakan distro Linux. Nah, selanjutnya ada desktop environment. Desktop environment adalah sebuah grafis tatap muka pada sistem operasi Linux yang menyajikan sekumpulan ikon, toolbar, wallpaper, dan shortcut yang memungkinkan user untuk memakai Linux dengan mouse dan keyboard seperti pada sistem operasi Windows. Nah, itu merupakan beberapa penjelasan tentang Koelit di Universitas Trunojoyo Madura. Yang terakhir ada komunitas tentang Infrontika. Nah, kalau di teknik itu, fakultas teknik itu ada aliansi teknik. Nah, seperti itu, merupakan juga supporter, tapi ini di lingkup prodi teknik informatika, namanya Infrontika, yang disampaikan oleh Kak Kelvin dan Kak Alian Muhammad. Nah, tadi penjelasannya belum sampai selesai. Nah, bisa katanya mau dilanjut ke pertemuan selanjutnya. Sedikit yang bisa saya jelaskan ini, Infrontika berdiri pada tahun 2018. Nah, tujuan Infrontika ini untuk mewadai kreativitas mahasiswa teknik informatika ya, untuk mencapai tujuan bersama. Intinya mewadai kreativitas para mahasiswa teknik informatika. Di dalam strukturnya itu memiliki landasan, yaitu atau semboyan no leader just together. Nah, itu merupakan semboyan dari Infrontika sendiri. Nah, ada beberapa event di Infrontika. Yang pertama ada Informatika B. Nah, itu kayak seperti Hevan yang kemarin tahun 2021 itu diadakan di Pacet, seperti Hevan Games kayak gitu. Yang selanjutnya ada pengawalan wisuda, nah, kayak arak-arakan. Yang selanjutnya ada Chen Class, kayak pelatihan kayak pelatihan apa ya, kayak Mars sih, kayak pelatihan itu loh, kayak pelatihan yel-yel, intinya kayak yel-yel lah, sebagai bentuk support kita kalau ada lomba atau maupun kalau mau ada wisuda. Selanjutnya ada ikut serta supporter baik untuk prodi maupun di teknik. Nah, intinya kita harus
ikut serta menjadi supporter. Misalnya ada, nah enggak, itu mungkin ya, itu saja mungkin yang bisa sampaikan. Bila ada kesalahan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.